Manis-manis buah mangga, asam sepet buah blimbing. Hai Ings people di luar sana, welcome back to Sherry. Halo Ings people, gimana nih kabarnya? Oh sebelumnya kita mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi Ings people yang menjalankannya. Walaupun kita lagi nggak bisa makan minum nih, tapi semoga nggak mengurangi semangat kita ya teman-teman dalam menjalankan keseharian kita ini. Karena di episode sharing kali ini juga nih, kita kedatangan tamu yang spesial banget gitu, yaitu langsung aja kita sambut Bapak Partono Rudiarto. Atau kita akrab disapa Pak Didi ya Pak? Didi, betul. Pak Didi, gimana Pak keseharian selama bulan puasa ini nih Pak? Alhamdulillah sehat dan bisa menjalankan ibadah dengan baik. Jadi kesehariannya adalah beribadah dan bekerja. Wis, beribadah dan bekerja itu udah ini ya Pak, udah timbangannya udah sama lah gitu ya? Insya Allah. Porsinya sama, insya Allah. Tapi lebih santai pas bulan puasa atau malah lebih padat Pak? Sebenarnya sih mungkin kalau saya nggak terlalu jauh berbeda ya. Sama-sama aja. Iya gitu. Jadi memang kalau di bulan puasa kan memang kita ada kegiatan-kegiatan tambahan seperti sholat tarawih gitu ya. Tapi kalau yang lain-lain sih rasanya sih sama sih. Sama aja lah ya, nggak ada beda-bedanya. Iya. Cuma ya bedanya nggak bisa makan sama minum Pak. Betul. Yang siang hari. Betul. Karena nggak bisa makan sama minum ini, kita harus save energy. Nah, betul. Save energy, tapi pekerjaan kita tuh hasil pekerjaan kita harus maksimal juga Pak. Jadi jangan save energy terus kita nggak melakukan pekerjaan. Betul. ya. Save energy, terus hasil pekerjaan juga maksimal, sama banget kayak DevOps. Nah, itu betul. dia Ings people. DevOps itu kan gimana caranya dia mengefektifkan pekerjaan, betul sekali itu. Betul. Iya. Tapi dengan minimal gimana Pak? Minimal effort atau gimana tuh istilahnya? Intinya sih sebenarnya effortnya sama atau bahkan lebih banyak karena DevOps ini memungkinkan kita untuk bisa menjalankan pekerjaan yang jauh lebih banyak dari sebelumnya. Betul. Tentunya effortnya banyak. Tetapi effort ini bisa diotomatiskan sehingga kita tidak perlu melakukan semuanya setiap saat. Nah ini yang membuat hasilnya menjadi lebih efektif dan tanpa mengurangi volume dan kualitas dari pekerjaan. Jadi otomatisasi itu dari Betul. DevOps. Dev sendiri development, Ops sendiri operation. Iya. Oh, sekarang emang lagi marak banget ya Pak, DevOps. Sangat marak, Mbak Yaumi ya, Mbak Yaumi. Kira-kira kalau maraknya itu mulai dari kapan sih Pak? Dengar kata-kata istilah DevOps ini. Jadi memang kalau kita bicara DevOps itu kapan memang tidak bisa diambil sendirian gitu, DevOps gitu ya. Jadi ada banyak hal-hal yang terkait dengan DevOps itu sebelum-sebelumnya. Contohnya misalkan tentang agile project management atau Scrum mungkin kalau pernah dengar ya. Jadi Scrum itu atau agile project management itu adalah bagaimana teknik atau metode untuk bagaimana kita menyelesaikan pekerjaan dalam waktu yang lebih cepat, kira-kira gitu. Tetapi dengan meminimalkan hal-hal yang bisa menunda pekerjaan itu, kira-kira begitu. Nah itu udah lama banget tuh, itu kira-kira mungkin sudah 20 tahun belakangan inilah atau mungkin, tapi sebenarnya mungkin mulai digunakan secara ramai itu 10 tahun belakangan. Nah kemudian teknologi-teknologi yang ada di dalam DevOps itu sendiri pun juga umurnya sebenarnya udah lama-lama juga. Namun kemudian ketika ini semua digabungkan, inilah yang kemudian membentuk atau menjadi satu pengertian baru atau istilah baru yang namanya DevOps itu. Dan itu ya muncul sekitar
10 tahun belakangan inilah. Oh, 10 Tapi tahun mulai belakangan. marak ya mungkin 5 tahun belakangan. Iya, kita juga sebagai masyarakat umum gitu ya Iya. Pak, yang bukan basic IT, baru dengar DevOps juga baru-baru ini Iya, gitu Pak. iya. Tapi ternyata 10 tahun belakang udah Sudah, cuman memang belum sepopuler sekarang. Oh, Karena pada waktu itu kan mungkin masih sebatas riset gitu kan, belum terbukti lah kira-kira gitu ya. Tapi kalau sekarang kan sudah terbukti. udah terbukti efektivitasnya. Betul. Nah, di DevOps ini Pak, sebagai orang awam, aku juga pernah dengar istilah-istilah CI/CD. Iya. Nah, betul. CI/CD ini tuh apa sih Pak? Nah, kalau CI/CD itu kepanjangan dari continuous integration dan continuous development ya. Saya Development atau continuous delivery. sorry. delivery? Ada yang bilang gini, ada yang bilang continuous integration dan continuous deployment, ada yang bilang continuous delivery. Tapi lebih cocoknya delivery lah. Gitu. Tapi sebenarnya artinya sama aja. Mirip-mirip. Oke. Nah, delivery lebih luas. Nah, gini, sebenarnya tadi kan Mbak Yomi udah cerita mengenai Dev dan Ops. Dev dan Ops itu adalah sesuatu pekerjaan terutama di bidang IT yang dari dulunya sudah ada. Dev sama Ops. Lalu gitu ya. Selalu ada yang bagian mengembangkan dulu Dev sampai testing, lalu kemudian ada yang melakukan instalasi operasional dan deployment, itu namanya Ops. Betul. Tapi dulu ini dua pihak ini boleh dibilang kurang kompak lah gitu ya, sehingga perpindahan dari Dev dengan Ops ini suka nggak mulus. Nah, itulah kemudian dipelajari bagaimana caranya ya memuluskan ini semua gitu. Lalu kemudian mulai muncul pemikiran, oh kenapa nggak mulus? Karena orang Dev nggak ngerti yang dikerjakan oleh Ops atau tidak berempati. Begitu pula sebaliknya. Nah, gimana caranya supaya kedua orang ini mulai mengerti dan berempati dua kerjaan ini? Nah, itulah kemudian ide awalnya, kemudian itu menjadi yang namanya DevOps. Jadi mengintegrasikan itu. Tetapi mengintegrasikan itu kan bukan proses yang cuma sekali. Betul. Ya kan? Seperti misalkan kita membina hubungan antar, Waduh. nah gitu ya. Siapa ya contohnya, Mbak Yomi dengan siapa gitu ya. Ya, betul. Itu kan pasti ada proses integrasi itu pasti ada bolak-baliknya, feedback dan lain sebagainya. Begitu pula DevOps. Jadi proses integrasi ini nggak bisa sekali, oleh karena itu dia harus dilakukan secara berulang-ulang dan menjadi sebuah proses yang continue. Continue. Maka Dev itu sendiri istilahnya kemudian lebih dipertegas dengan istilah integration, tapi karena continue maka namanya continuous integration. CI. Oke. Operation ini, deployment dan lain sebagainya, kemudian diistilahkan sebagai delivery, tapi juga dia harus continuous, maka namanya continuous delivery CD. Jadi itulah awal mula CI/CD. Betul. Tapi Pak, tadi dari awal mulanya itu DevOps kan nggak nyambung karena kurang berempati. Jadi orang-orang development udah ngerjain development aja, operation udah ngerjain operation aja. Betul. Gitu Pak. Nggak ada integrasinya gitu. Kalaupun ada itu dalam kasus yang sangat sedikit, mayoritas malah justru tidak. Tapi sekarang dengan adanya DevOps ini baru Terpaksa untuk dipaksa untuk begitu. dipaksa malah guys. Iya, dan lama-lama ya jadi terbiasa kan. Gitu. Tapi memang dalam DevOps ini ada tim-timnya juga kan Pak, nggak cuma Pasti, satu orang jadi DevOps gitu. Betul, pasti. Dan tim sini nggak ada patokannya. Ya, artinya kalau makin besar volume pekerjaan, tetap aja jumlah timnya harus lebih banyak kan. Karena untuk memonitor, mengontrol segala macam, walaupun sudah diotomasi, tetap aja dibutuhkan orang-orang yang bertanggung jawab itu lebih banyak. Tapi kalau volume pekerjaan lebih sedikit, ya orangnya bisa lebih sedikit. Tapi ya tetap ini adalah kerja tim. Makanya dikatakan bahwa DevOps maupun yang tadi sebelumnya saya katakan sebagai Agile Project Management atau Scrum ini, yang diperlukan itu selain pemahaman tentang metodenya, tapi juga teamworknya dan budaya kerjanya di dalam perusahaan tersebut mendukung nggak? Kalau nggak mendukung, ini juga nggak bisa berjalan dengan baik.
gitu. Contoh nggak mendukungnya tuh kayak gimana Pak? Jadi misalkan proses interaksinya itu tetap tidak dilakukan gitu misalkan gitu ya. Jadi atau empatinya tetap tidak dilakukan gitu ya. Tetap masing-masing lagi. Tetap masing-masing ya, ini nggak mendukung. Jadi harus merubah pola pikir juga. Ya namanya DevOps juga udah terintegrasi, masa orang-orangnya nggak terintegrasi gitu ya Pak? Betul. Jadi peran manusianya di dalam keberhasilan DevOps ini luar biasa penting. Oke. Sangat-sangat menarik. Tapi kenapa ada istilah DevOps Engineer Pak? Apakah itu merujuk satu orang atau satu tim atau gimana tuh Pak? Kan gini, kalau DevOps Engineer itu kan gini, kalau dulu kan memang betul-betul dipisah-pisahkan ya. Programmer, sistem analis, business analis, QA atau tester, kemudian orang operation itu ada infrastructure, network specialist, security specialist, sistem administrator, segala macam kayak gitu. Sedangkan di dalam DevOps itu idealnya semua orang yang ada di dalam tim itu memang harus bisa menguasai proses ini secara keseluruhan, walaupun dia tidak harus melakukan sendiri, kan itu bisa diotomasi. Tapi di prinsip-prinsip kerjanya harus tahu. Oleh karena itu, karena supaya supaya apa ya kira-kira role yang bisa menjelaskan bahwa orang ini memang mengetahui semua proses itu. Oh ya udah, kalau gitu dibuat satu nama yang generik, namanya DevOps Engineer. Jadi dia mengerti proses di Dev maupun di Ops gitu. I see. Walaupun ada beda-beda bidangnya lagi. Tetap bisa aja DevOps Engineer, tetapi dia spesialisasi di QA-nya. Tapi dia tahu prosesnya sampai yang ke betul. Tapi utamanya di QA, tapi harus tahu juga di lain-lainnya itu Pak. Gitu, I see. Menarik banget nih Pak. Iya. Tadi kita juga udah tahu nih cara kerjanya, terus workflow-nya gimana tuh Pak? Kalau workflow DevOps sendiri. Jadi gini, workflow DevOps itu sebenarnya mungkin paling enak itu kalau kita melihat gambar, ingat nggak gambar yang Infinity itu? Yang itu lambang DevOps banget. Ini ada di sini nih ya nanti ya gambarnya. Nah, jadi workflow-nya kira-kira seperti itu. Jadi kan tim IT ini kan biasanya melakukan pekerjaan itu kan ada pesanan dari usernya ya, dari orang bisnis segala macam untuk dibuatkan aplikasi A, katakan gitu. Nah, maka biasanya proses pertama adalah dia membuat yang namanya plan. Rencana kerja dan lain sebagainya. Awalnya banget itu pasti semuanya atau project di plan betul. Atau sprint planning kalau dia pakai Scrum. Nah, dan tentunya plan itu juga cukup komplit ya, isinya gitu ya. Lalu kemudian hasilnya itu akan diserahkan kepada programmer untuk melakukan coding. Programming ya atau coding. Plan terus ke coding. Coding, betul. Coding itu juga bisa kalau programnya kecil dilakukan sendirian, kalau programnya banyak kan bisa dilakukan oleh banyak orang. Nah, ketika mulai banyak orang ini koordinasi udah lebih susah lagi nih. Ya kan? Nah, di sinilah sebenarnya perlunya metode DevOps untuk mempermudah koordinasi antara para programmer tadi gitu ya. Nah, setelah di coding nanti kan supaya aplikasi ini bisa dijalankan, kan coding itu kan bahasa yang kita ketik itu ya. Gitu. Source code namanya. Supaya bisa dijalankan dia harus dijadikan yang namanya executable code atau running program gitu ya. Nah, itu namanya build. Oh, itu build. Jadi setelah codingnya selesai dia baru dibangun. Nah, dibangun aplikasinya. Kayak aku lihat kan Mbak Yaomi ini senang sekali memasak ya. Jadi ibaratnya kalau misalkan coding itu kita membuat adonan. Nah, setelah selesai adonan, kuenya itu dipanggang. Code itu dipanggang. Setelah dipanggang kan jadi kan, tinggal dimakan. Nah, build itu seperti itu. Udah jadi tapi belum jadi. Belum jadi banget, tapi udah jadi. Nah, tapi setelah jadi kan kalau kita masuknya adalah ke QA kan, dites dulu. Dicicipin dulu, enak nggak sebelum kita produksi dong. Ya kan. Oh, mungkin ada rasa yang kurang enak segala macam. Jadi kita harus balik lagi kan ke code lagi. Nah, seperti itu prosesnya, makanya namanya continuous integration. Dites, benerin lagi, balikin lagi, dibuat lagi, dites lagi. Tapi itu semuanya otomatis. Jadi cepat gitu. Kira-kira gitu. Itu namanya continuous integration. Setelah ditesnya dikatakan, ya ini udah enak atau udah bener, udah sesuai nih.
maka akan persiapan yang namanya rilis. Oke. Rilis itu siap Oh, diluncurkan. usernya itu Pak, bukan? Belum sampai ini rilis itu misalkan gini. Tadi kuenya tadi udah jadi nih, ya. Udah Terus dicobain. kemudian udah dicobain. Kalau gitu kita siapkan rilis. Kita siapin apa? Oh, kalau gitu kita siapin ukuran untuk kuenya ini ukuran yang segini. Ini namanya kue tipe small. Misalkan gitu. Kalau ukurannya gede tipe medium. Nah, kalau di software itu ada versi 1, versi 2 kayak gitu. Oke. Terus yang namanya rilis itu harus disiapkan juga namanya packagingnya. Jadi kan kalau kita jualan kue kan mesti dibungkus, Ya. mesti disiapin semuanya dan lain sebagainya. Sama itu juga kayak gitu. Jadi packaging itu adalah library-nya apa supaya software ini bisa jalan. Itu Oke. persiapan dari rilis. Oke. Nah, disinilah crossingnya antara CI yang masih dirilis itu setengah di CI, setengah di CD sudah. Oh, di rilisnya itu tuh Pak. Nah, setelah itu kita akan masuk ke deployment. Berarti deployment udah masuk ke operation. Ke operation. Oke. Deployment tuh apain sih? Di-install. Software yang tadi udah dirilis tadi. Di-install ke servernya atau ke cloud-nya. Tentunya kan untuk di-install mesti disiapin dulu kan server cloud-nya segala macam. Itu yang dikerjakan oleh orang yang namanya deploy. Sama kalau kita mau kue tadi mau kita siapkan di toko, kan tokonya mesti disiapin tuh. Etalasenya segala macam. Itu kerjanya orang deploy begitu. Oh, oke. Gitu ya. Gitu. Terus setelah di-deploy, setelah dipasang di etalase, selesai, jalan kan? Berarti tinggal operation. Sehingga kemudian software itu bisa diakses oleh masyarakat. Oh, berarti itu udah ujungnya? Udah menuju ujung. Ujungnya adalah di operation. Oh, operation itu. Kalau operation itu seperti kayak kuenya itu sudah ditaruh di etalase dan kemudian kuenya itu siap untuk dibeli. Dan masyarakat mulai membeli. Itu operation. Gitu. Operation itu ngapain? Kalau ternyata pas waktu tokonya buka mau jualan kue, mati lampu. Oh, mesti dibenerin lagi lampunya. Ada yang perlu diperbaiki, Merespon gitu. kalau ada apa-apa. Itu operation. Gitu. Berarti untuk meningkatkannya juga operation juga Pak, tugas operation. Iya, betul. Nah, fase terakhir adalah memonitor apakah softwarenya itu ada masalah, ada gangguan. Supaya nanti kalau ada gangguan harus kita perbaiki lagi, balik lagi ke plan lagi. Nah, itu mulai muter dari awal lagi, Pak. betul. Bukan ke yang sebelumnya lagi. Enggak. dari awal Plan lagi ke code lagi ke build lagi begitu seterusnya. Itu namanya I see. continuous integration, continuous development. Makanya berarti ada versi 1, versi ini, versi ini. Betul sekali Mbak Yaomi. Itulah workflow-nya. Klik gitu Pak. Gitu ya. Kalau udah dijelasin dengan bahasa sederhana tuh baru langsung klik. Emang tergantung siapa yang membahas, siapa yang Iya. memaparkan materi ini nih. Tergantung dari siapa yang menjadi host-nya. Gitu guys. Pertanyaannya itu benar-benar menusuk ke inti masalah. Gitu. Jadi kita menjawabnya pun enak. Gitu ya. Emang menarik banget. Ternyata tuh nggak serumit itu ya Pak, DevOps. Enggak. Cuman memang enggak banyak yang bisa menjelaskan ini dengan mudah, Sederhana, dengan sederhana. Hanya di beberapa tempat aja deh kayaknya. Di mana sih Pak? Nantilah kita Nanti, spill ya, dikit-dikit di terakhir kali ya Pak, biar Iya. biar enak nih nontonnya gitu. Betul. Biar stay tune sampai akhir gitu guys. Betul. Nah selanjutnya kita udah ngobrol-ngobrol Ya. tentang CI/CD tadi. Ya. Terus cara kerjanya Workflow, Pak. ya. Kita juga Workflow-nya tadi ya. Workflow-nya Ya. tadi, life cycle ya Pak, Ya, bisa betul. disebut. Nah berarti itu tuh penting banget ada di suatu perusahaan Pak. Oh iya. Nah kenapa tuh Pak? Kenapa sangat-sangat penting Ya. ada di suatu perusahaan? Jadi begini, perusahaan zaman sekarang ini itu tidak mungkin tidak menggunakan berbagai macam aplikasi atau platform digital, baik itu aplikasi yang ada di web maupun ada di mobile phone ya atau di media sosial dan lain sebagainya gitu, yang bisa diakses dari mobile phone dan lain sebagainya. Dan perusahaan ini pun sekarang yang menggunakan itu tuh selalu berlomba-lomba atau senantiasa berlomba-lomba untuk membuat customernya itu happy kan. Dengan apa? Memberikan berbagai macam fitur dan fasilitas untuk menggunakan aplikasinya dia. Betul. Supaya lebih mudah, lebih enak, lebih cepat dan lain sebagainya. Oleh karena itu kan perusahaan itu akan selalu
akan memperbaiki lagi secara continuous. Betul. Namanya continuous improvement. Continuous Perbaikan terus-terusan. Apalagi kalau dia berkompetisi nih sama pesaingnya, sana bikin lebih bagus, aku juga mesti lebih bagus. Betul. Kan gitu ya. Dan yang namanya persaingan itu kan kita nggak bisa menggunakan atau melakukan meresponnya dengan waktu yang sangat lambat. Nanti kita ketinggalan dong. Betul. Ya kan? Ketinggalannya malah jauh banget ya Pak, yang kalau satu naik kelamaan Wush, gitu. yang satu naik Delman misalkan gitu, nggak nguber lah ya kan, gitu. Nah, jadi ya kita perlu metode untuk memanfaatkan itu. Itulah sebabnya industri-industri sekarang membutuhkan DevOps banget. Mulai banyak yang bermigrasi ke DevOps ini, mulai dari industri-industri yang memang sangat tergantung pada platform digital seperti marketplace, banking, industri kesehatan, retail dan lain sebagainya, sampai industri-industri bahkan industri manufacturing dan lain sebagainya. Karena mereka memang selalu berusaha untuk bisa merespon kebutuhan customer dengan cepat. Gitu. Tapi berarti utamanya itu industri-industri yang misalkan lebih dekat sama teknologi kayak startup gitu Pak, atau lebih dekat teknologi dan lebih dekat kepada penggunanya. Gitu. Oke. Pasti itu sangat memerlukan DevOps. Tapi ini. so far emang semuanya tuh perlu kan Pak, perlu DevOps ini semua perusahaan gitu maksudnya. Betul. Pada dasarnya begitu. Ya. Cuman memang kendalanya adalah tidak semua paham cara mengimplementasikan DevOps itu. Karena sepintas itu kelihatannya kayak kompleks gitu. Padahal sebenarnya kalau dia tahu nih, Betul. enggak. Gitu. Nah, cara taunya tuh gimana tuh Pak? Ada banyak cara. Kita mau cara yang susah apa yang gampang nih? Kalau susah ya kita pelajarin lah semua informasi yang dari ada di awal ya, semuanya didikte, cari-cari sendiri gitu ya Pak. Tapi semua orang juga pasti maunya yang mudah Pak. Nah, kalau mudah itu biasanya kita cari jasa atau yang membimbing kita untuk belajar dengan lebih tepat, lebih mudah. Betul. Pada intinya gitu. Betul. To the point sehingga kemudian belajarnya itu jadi mudah. Betul. Biar langsung jelek di hati Pak. Iya, Gitu. betul. Tapi kita kan juga bertanya-tanya Pak, emang ada yang kayak gitu Pak? Ada sih, aku pernah lihat ya waktu itu di Instagram itu ada yang enak banget menunjukkan itu. Itu kalau nggak salah yang ada tagarnya saya pilih Inixindo itu. Oke. Seperti itu. Kayak nggak asing nih Pak. Iya. Saya pilih Inixindo. Iya betul. Nah kenapa sih Pak? Kenapa kita harus pilih Inixindo? Kenapa orang-orang is people di luar sana harus memilih Inixindo? Nomor satu adalah kalau kita lihat apapun itu selalu kita lihat dengan track record dan pengalaman. Oke, Ya, siap. itu nggak bisa diabaikan. Nggak bisa dibohongi, nggak bisa dibohongi, betul. Gitu. Inixindo ini sudah bergerak di bidang ini secara khusus mendalami bidang ini itu lebih dari 30 tahun. Wah, lama juga 30 Ya. tahun. Oleh karena itu banyak ahli yang sudah bekerja sama dengan Inixindo. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Inixindo ini karena pengalamannya itu dipercaya oleh berbagai macam partner-partner multinasional yang menolorkan teknologi itu sendiri, termasuk DevOps. Oh. Sehingga kita dapat informasi dari sumbernya langsung, gitu. Sehingga apa yang kita ajarkan itu betul-betul bekerja sama dengan yang mengembangkan teknologi. Jadi udah nggak Itu ada alasannya. dioplos-oplos lagi gitu Nggak Pak. ada, Wah, udah betul. langsung original dari Kalau sumbernya. bahasa ininya jelek. Jelek di hati. Di hati. Jelek di hati kita semua, Iya, jelek di hati Inks people betul. semua gitu. Betul. Betul sekali karena ya masih ragu aja gitu Pak di Inixindo. Nah. Gak usah lagi gitu. Karena nanti juga dengan instrukturnya akan ketemu lagi dengan Pak Didi ini. Betul, dan banyak yang lain sih sebenarnya. Oh, Ya, yang tapi salah sangat satunya berpengalaman. Pak Didi. Betul. Ya. Dan kita juga udah tahu gimana cara menjelaskan DevOps dengan sederhana mungkin sampai aku aja yang nggak paham, nggak basic Ya, IT sampai klik gitu Pak, sampai jelek gitu ya. Iya. Dan instruktur di Inixindo itu selain berpengalaman, mereka juga memang punya passion yang kuat dalam mengajarkan ini. Makanya kan saya namanya Partono Rudiarto, dipanggilnya Didi. Kan hobinya apa? Mendidik. Mendidik, Nah, betul. Mendidik. Iya, jadi kita punya passion untuk mendidik. Betul. Ya. Wah, full respect Pak. Sangat-sangat Ya. kita hargai dengan adanya Pak Didi di Terima sini. kasih. Gitu.
X People akhirnya nggak kerasa ya, udah ngobrol-ngobrol dari tadi CI/CD, terus workflow DevOps juga, gimana pentingnya perusahaan DevOps di perusahaan gitu ya Pak. Kita juga seneng banget Pak Didi udah mau meluangkan waktunya untuk mengasih tahu, memberi info-info terkait. Sebenarnya ini info-info yang mahal loh Pak. Gitu ini ya. Iya. Ilmu-ilmu itu mahal sebenarnya Pak. Sebenarnya mungkin karena kita di Inix Indonesia sering berbagi ilmu, jadi gitu kita nggak menyadarinya mungkin ya. Betul. Tapi emang itulah yang kita lakukan. Ya, sering berbagi, makanya jangan lupa juga stay tune di channel-channel Inixindo, sosial media Inixindo, karena banyak banget, sayang banget kalau info-info yang lain tuh kelewatan sama Ings People di luar sana. Gitu. Nah itu tadi Ings People sharing kita episode kali ini ngomongin DevOps dengan Pak Didi. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel kita, dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian karena sayang banget banyak info-info yang kalian lewatin. 1, 2, 3. Saya pilih Inixindo.